Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Belakangan ini, marak penggunaan simbol berlafal tauhid ditemukan di jalan-jalan dan ruang publik. Baik yang digunakan di kaos, topi, cincin, ikat kepala, dan atribut lain yang melekat di tubuh. Sekilas, penggunaan simbol tauhid tersebut terkesan bisa menjadi sarana dakwah untuk khalayak umum. Namun, bila kita cermati lebih dalam, ada banyak hal yang justru akan menghinakan kalimat tauhid, apabila digunakan pada atribut yang melekat pada tubuh. Semisal kalau pakaian bertuliskan kalimat tauhid tersebut menempel dengan keringat, atau saat dicuci dicampur dengan pakaian kotor lainnya. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan atribut bertuliskan lafal tauhid, sunnahkah? Karena ada unsur dakwah di dalamnya. Atau justru haram hukumnya, karena besar kemungkinan menghinakan kalimat tauhid. Saudaraku seiman rohimakumullah, penggunaan pakaian yang bertuliskan kalimat tauhid, dan sejenisnya, sempat mengemuka pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada 20–25 Desember tahun 1971 Masehi. Para kiai peserta Muktamar ketika itu dihadapkan pada masalah pembuatan sajadah dengan bertuliskan kalimat tauhid. Dapatkah dibenarkan pembuatan sajadah yang dijual kepada umum dengan bertuliskan kalimat tauhid dan sesamanya? Setelah melalui kajian mendalam, para kiai memutuskan bahwa, membuat dan menjual sajadah yang bertuliskan kalimat tauhid dan sesamanya tidak bisa dibenarkan karena ada unsur penghinaan, sebab sajadah itu disediakan untuk alas sholat. Para ulama juga membahas masalah terkait ini. Bagi mereka, lafal tauhid harus diperlakukan secara terhormat. Oleh karena itu, mereka mengharamkan seseorang menelan sesuatu yang mengandung kalimat dalam Al-Quran, karena akan bercampur dengan cairan di dalam tubuh, sekalipun itu tidak najis. Mengutip dari kitab I'anatut Thalibin Juz 1, halaman 69, disebutkan, diharamkan menelan catatan yang mengandung Al-Quran, karena akan bercampur dengan najis. Sulaiman Bujairimi mengatakan, tidak bisa dikatakan bahwa pertemuan tulisan itu di dalam perut membuatnya najis, karena kami mengatakan, bahwa demikian itu terkandung penghinaan sekalipun tidak menjadi najis. Hal ini serupa dengan peletakan Al-Quran di atas benda najis yang telah kering sebagai tindakan haram, meski tidak membuat Al-Quran menjadi najis. Sementara ulama lainnya membolehkan hal itu, dengan asumsi, bahwa bentuk lafal tauhid atau lafal mulia lainnya pada benda yang ditelan tersebut telah berubah, sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai lafal tauhid. Di dalam An-Nihayah, Syekh Ar-Ramli mengatakan, kami membolehkan menelannya karena tulisan Al-Quran itu takkan sampai ke dalam perut kecuali bentuk tulisannya telah hilang. Serupa dengan pandangan ini, adalah komentar Syekh Ibnu Hajar di kitab Tuhfah. Ia menambahkan di dalamnya, pertemuan tulisan Al-Quran dan air liur tidak masalah karena air liur itu, selama berada di dalam tubuh bukan barang kotor. Dikutip dari kitab I'anatut Thalibin, karya Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati, Juz 1, halaman 60. Lalu, bagaimana dengan lafal tauhid dan lafal mulia lain yang melekat pada pakaian? Sementara tubuh seseorang itu mengeluarkan keringat. Bagaimana juga ketika pakaian berlafal tauhid itu kotor, dan dicampur dengan pakaian kotor lainnya? Keterangan terakhir dari Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati di sebelumnya, sudah menjawab kedua pertanyaan ini sekaligus. Air liur dan cairan lain, selama berada di dalam tubuh tidak terbilang sebagai benda kotor. Sebaliknya, ketika berada di luar tubuh, maka cairan tersebut, yaitu air liur, riak, dan keringat, terbilang benda kotor, meski tidak najis, yang haram melekat dengan lafal tauhid dan lafal mulia lainnya. Saran kami, sebaiknya kita menghindari menggunakan kaos atau atribut lain yang mengandung lafal tauhid atau lafal mulia lainnya, agar kita tetap dapat menjaga kehormatan lafal tersebut. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian ulasan hukum menggunakan atribut bertuliskan kalimat tauhid. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.